Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 sistem berkas ingin mempresentasikan tentang organisasi berkas sekuensial. Pendahuluan. Organisasi file adalah suatu teknik atau cara yang digunakan menyatakan dan menyimpan record-record dalam sebuah file. Penyimpanan ataupun penulisan karakter demi karakter yang ada di dalam eksternal memori harus diatur sedemikian rupa sehingga komputer bisa dengan mudah menemukan kembali data-data yang tersimpan di dalamnya. Pengertian file sekuensial. Sekuensial file merupakan suatu metode penyimpanan dan pembacaan data yang dilakukan secara berurutan. Data yang ada akan disimpan sesuai dengan urutan masuknya. Maksudnya adalah data pertama dengan nomor berapapun akan disimpan di tempat pertama. Demikian pula dengan data berikutnya yang juga akan disimpan di tempat berikutnya. Dalam melakukan pembacaan data juga akan dilakukan secara berurutan. Artinya, pembacaan akan dimulai dari data paling awal dan dilanjutkan dengan data berikutnya, sehingga data yang dimaksud bisa ditemukan. Ada dua macam organisasi file secara urut, yaitu satu, sekuensial, artinya mempunyai panjang record yang tetap. Lain sekuensial, artinya yang berbeda-beda. Setiap record terdapat pembatas berupa cariak return dalam kurung CR dan line fit dalam kurung LF. Selanjutnya akan dijelaskan dengan kelompok kami yang bernama Derry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Proses karena rekod dalam organisasi berkas sekuensial harus diakses secara berurutan. Maka berkas sekuensial lebih sering menggunakan batch processing daripada iterative processing. Next. Media penyimpanan berkas sekuensial. Berkas sekuensial dapat disimpan dalam dash seperti magnetic disk. Beberapa alasan untuk menyimpan berkas sekuensial pada dash. Pada umumnya komputer dihubungkan dengan sedikit tipe drive sehingga tidak cukup untuk menunjang program aplikasi yang banyak dibutuhkan berkas sekuensial. Contohnya, jika 3 berkas sekuensial seperti master file, transaction file, dan update master akan oleh sebuah program. Karena hanya ada 2 TAFE drive, maka salah satu dari ketiga berkas tersebut disimpan dalam disk. 2. Sistem yang dikonfigurasikan untuk fungsi berkas tertentu, lalu disimpan dalam disk. Contohnya, printer hanya dapat menerima semua berkas yang akan dicetak bila terlebih dahulu. Next. Oke, sorry. Karakteristik lintas saluran dan kapasitas saluran pada sistem dapat dibuat menguntungkan dengan
cara memisahkan berkas-berkas dalam media penyimpanan. Contohnya, sebuah sistem akan dikonfigurasikan dengan 2 tape drive pada satu saluran dan 2 disk drive pada saluran lain. Jika volume data besar yang dihasilkan oleh sebuah program dari 2 berkas sekuensial, maka akan menguntungkan bila berkas-berkas tersebut diletakkan pada saluran terpisah daripada diletakkan pada peralatan yang salurannya digunakan bersama-sama. Lanjut, Fajar. Pembuatan berkas sekuensial. Dalam pembuatan berkas sekuensial meliputi tugas-tugas berikut. Pertama, pengumpulan data. Yang kedua, perubahan data dalam bentuk bahasa yang dapat dibaca oleh mesin. Ketiga, pengeditan data. Keempat, pemeriksaan transaksi yang ditolak. Kelima, penyortiran edit data. Next. Pembuatan laporan berkas sekuensial. Dalam pembuatan berkas laporan sekuensial dikenal 3 jenis record. Yang pertama, header record, yang mencakup report header, page header, and group header. Dikenal sebagai informasi pengenal atau identifying information. Yang kedua, detail record, yang mencakup isi laporan yang umumnya disusun dalam kolom. Yang ketiga, footer record, yang mencakup report footer, page footer, and group footer. Dikenal sebagai informasi ringkasan atau summary information. Next. Pendeklarasian pada environment division. Pada environment division, yang membedakan file sequential dengan file yang lain adalah dalam input-output section pada file control. Definisi data division pada file sequential. Data division pada file urut harus mengandung file description entry atau FD sebagai berikut. Statement untuk operasi file sequential. Penyataan dalam COBOL yang berhubungan dengan file sequential adalah sebagai berikut. 1. Pernyataan output. Open input digunakan untuk membuka file yang isinya hendak dibaca. Open output digunakan untuk membuat file baru. Open I/O digunakan untuk memperbaharui data record di dalam file. Open extend digunakan untuk membuka file sequential dan isinya dapat ditambah. Yang kedua adalah pernyataan close. Pernyataan ini digunakan untuk menutup file atau mengakhiri pemrosesan file. Yang ketiga, pernyataan read. Pernyataan ini digunakan untuk membaca data record yang dilakukan secara berurutan atau sekuensial. Read ini hanya dapat digunakan pada file yang dibuka dengan model open input atau open state all. Status kesalahan statement pada prosedur division. Status file biasa dipakai dalam program untuk mendeteksi keberhasilan operasi pada file. Beberapa kode file pada status 00 itu diartikan sebagai operasi berhasil, 10 diartikan sebagai akhir file, 30 file tidak ada, 34 disk penuh, 39 deskripsi antara file aktual dan program tidak sama, 91 struktur rusak. Nilai status kesalahan dapat diseleksi pada add an option pada statement read, invalid key option pada statement write, read, rewrite, start, and atau delete. Deklaratif region jika diperlukan. Selanjutnya Ramda. Keuntungan dan kelemahan dari sekuensial. Keuntungan dari sekuensial adalah merupakan organisasi file yang sederhana. Jarak setiap aplikasi yang tersimpan sangat jelas. Metode penyimpanan di dalam memori yang sangat sederhana sehingga efisien untuk menyimpan record yang besar. Sangat murah untuk digunakan sebab media cukup menggunakan magnetic tape. Next. Kelemahannya adalah
Seandainya diperlukan perubahan data, maka seluruh record yang tersimpan di dalam master file harus semuanya diproses. Data yang tersimpan harus sudah terurut atau sort. Posisi data yang tersimpan sangat susah untuk up to date, sebab master file hanya bisa mengubah saat proses selesai dilakukan, tidak bisa dilakukan pembacaan secara langsung. Next. Kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan, dari data yang di atas, maka dapat disimpulkan dari file sekuensial adalah berkas file yang disusun sedemikian rupa sehingga dapat diakses secara berurut. Data sekuensial merupakan data yang masih bentuk bahan mentah yang akan diproses. Data yang sudah diproses tersebut dan berguna bagi orang yang menerima disebut sebagai informasi. Lalu data yang disimpan sesuai dengan urutan maksudnya, data pertama dengan nomor berapapun akan disimpan di tempat pertama, sedemikian pula dengan data yang berikutnya juga akan disimpan di tempat berikutnya. Sekian dari presentasi kami mengucapkan terima kasih. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.